Walaupun sekarang ada yang mengatakan boleh orang Islam berternak babi karena berdasarkan kedaruratan gitu ya. Karena di daerahnya banyak non-muslim yang pemakan babi, tapi itu sebenarnya tidak boleh pada Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwatu iman, masih kajian fikih muamalah. Salah satu tema kita adalah tentang akad al-bai' ya. Akad jual beli ya. Salah satu akad yang dominan di dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Bahkan akad ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita keluar rumah ya pasti membeli sesuatu, dimanapun kalau di situ ada jual beli itulah sebut dengan akad al-bai'. Ya. Al-bai' ini secara bahasa artinya tabadul, mal bimal, adanya pertukaran harta dengan harta. Ada yang mengartikan akad jual beli itu menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, ala wajhin mahsusin ya. Dan tujuan dari jual beli itu kata sebagian ahli fikih adalah untuk memiliki ya, tamlik, untuk memiliki. Jadi ada perpindahan milik dengan adanya akad jual beli. Akad jual beli juga disebut dengan akad pertukaran ya. Di mana motifnya adalah seseorang ingin mendapatkan keuntung, ya penjual, sementara pembeli ingin mendapatkan dan menguasai barang yang dibelinya. Para ulama ahli fikih misalkan memberikan definisi, tapi semua beda dalam ungkapan. Tapi ada hal yang disepakati yang intinya adalah adanya pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan sukarela. Jadi karakter jual beli itu adalah antarodin, ya, adanya sukarela. Karena syariat jual beli ini dalam Al-Quran ya, dengan tegas wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dalam hadis innal bai' sesungguhnya jual beli itu antarodin minkum, berdasarkan sukarela, kerelaan, keredoan di antara kalian. Ketika berbicara akad jual beli, maka tidak lepas dari rukun dan syarat. Ya. Rukun jual beli ini menurut jumhur ada 3. Pertama, para pihak penjual dan pembeli, al-bai' wal mustari. Ya. Yang kedua, al-mabi, barangnya, objeknya dan harga. Dan yang ketiga tentunya ada sigot, ada ijab dan qabul. Ada yang menambahkan rukun jual beli itu dengan tujuannya, tujuan jual beli itu apa, gitu ya. Sementara mazhab Hanafi sangat simpel, sebagaimana teori akad menurut Hanafi, akad itu cuma satu rukunnya yaitu ijab dan qabul. Termasuk jual beli pun menurut mazhab Hanafi ya udah, ketika ada serah terima, ada ijab qabul, maka itu sah, gitu ya. Nah, di dalam rukun itu tentunya ada syarat. Syarat ini bisa terkait dengan al-ba'i wal mustari, penjual dan pembeli. Ya. Tentu dalam sistem hukum Islam, orang yang memiliki kecakapan hukum lah yang layak untuk melakukan transaksi jual beli. Maka syaratnya harus mumayyiz, berakal. Ya. Jadi para pihak ini bukan orang gila, bukan anak kecil yang tidak berakal. Walaupun anak kecil itu prakteknya suka melakukan transaksi jual beli, tapi itu dibolehkan ketika anak kecil itu membeli sesuatu yang sudah diketahui, yang sudah tahu, tidak membahayakan, ya. Beli makanan permen di warung gitu ya, itu sah-sah saja. Tapi ketika anak kecil itu bertransaksi dengan jual beli yang vital, yang penting, soal jual beli motor, mobil, tentu pertimbangan hukumnya tidak boleh, harus orang yang sudah dewasa. Dan syarat itu juga terkait dengan mabi, objeknya. Ya. Ketika berbicara syarat terhadap mabinya, maka para ulama memberikan syarat objek jual beli itu pertama harus halal. Ya.
harus harta yang mutakawim, harta yang bernilai, yang sah secara syariat, yang halal. Maka ketika ada transaksi barang yang substansinya haram, maka itu tidak sah. Ada juga yang menambahkan barang yang selain halal ya suci, bukan barang najis gitu ya. Dan barang itu tentunya ada nilai manfaat, dan barang itu juga harus bisa qobd, diserah terimakan ya. Karena ada nanti jual beli itu tidak sah karena syarat barangnya tidak terpenuhi. Salah satunya barang itu tidak bisa serah terima secara hakiki maupun hukmi. Dan tentunya transaksi yang mengandung manfaat, maka transaksi yang mengandung madorot, membahayakan, ya, maka itu tidak sah. Gitu. Harus ada nilai manfaat. Dan ada juga syarat terkait mabi itu harus memang milik sendiri. Tidak boleh kita menjual milik orang lain kecuali ada izin gitu ya. Milik sendiri, selain halal ya bisa diserah termakan, dan tentu tadi diingatkan pula bahwa hartanya harus harta yang mutakawim ya. Sementara sigot ijab dan qabul, para ulama memberikan syarat ya. Ijab qabul ini harus menyatu, berkesesuaian antara ijab dan qabul, harus ittihadul majlis ya, menyatunya majlis. Tapi hari ini dinamika kita banyak transaksi yang tidak satu majlis tapi satu ruang dan waktu. Itulah disebut dengan transaksi online ya. Dan itu sah, masih bagian dari satu majlis ketika di situ ada komunikasi secara tertulis maupun lisan, dan di situ tidak ada hal-hal yang merusak dari proses ijab dan qabul. Nah, para fuqaha yang lain menambahkan syarat terkait objek jual beli. Misalkan fuqaha Hanafiyah, mereka membedakan objek jual beli menjadi dua. Ada mabi, barang yang dijual, dan saman, harga. Jadi bagi mereka sesuatu yang dikenal ya dapat dibedakan. Saman itu harus disepakati harga dan dikenali ya. Karena bagi mazhab Hanafi, kalau samannya tidak jelas, goror ya, itu akan merusak akad itu sendiri. Nah, ketika rukun dan syaratnya terpenuhi ya, maka ada ketentuan lain bahwa dalam jual beli itu kita juga harus mengetahui jual beli yang fasid. Jadi fasid ini jual beli yang secara prinsip ya tidak bertentangan dengan syara, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi kesahihannya. Nah, kalau mazhab Hanafi disebut jual beli fasid. Sementara menurut jumhur seperti mazhab Syafi'i, Hanabilah dan Maliki itu disebut dengan akad jual beli yang batil. Kategori mana yang termasuk fasid dan batil itu ya? Yang pertama al-bai' al-ma'dum, jual beli atas barang yang tidak ada ya. Jadi tentu masuk akal ya kalau kita jual beli objeknya tidak ada. Tentu ini akan membatalkan transaksi. Banyak orang yang tertipu karena memang dari sisi objek tidak bisa dihadirkan, tidak bisa diserah terimakan. Yang kedua, abai al-ma'juz at-taslim, jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserah terimakan ya. Misalnya jual beli burung yang masih di udara, jual beli ikan yang masih di kolam, di lautan ya. Yang ketiga, bai'ul gharar, jual beli yang mengandung tipu daya, jahalah, tidak diketahui kualitasnya, kuantitasnya, waktunya ya. Jual beli barang najis ya, seluruh pokoknya hampir sepakat jual beli bangkai, khamar dan babi itu batal. Walaupun sekarang ada yang mengatakan boleh orang Islam berternak babi karena berdasarkan kedaruratan gitu ya. Karena di daerahnya banyak non muslim yang pemakan babi, tapi itu sebenarnya tidak boleh pada prinsipnya ya. Bai urubun. Bai urubun ini pembeli mengurungkannya harga yang telah dibayarkan ya, atau sebut dengan panjar DP. Ini memang ada ikhtilaf sih, ada yang panjar itu tidak boleh, ada yang membolehkan gitu ya. Tapi yang paling kuat untuk fikih hari ini
DP itu bentuk keseriusan ya, dan untuk menghargai si penjual dan bisa memiliki resiko sehingga DP ini disahkan gitu ya. Lalu ada bai'ul majhul di mana mabi dan samannya ya, barang dan harganya ya dinyatakan rusak tidak benar ya, karena menimbulkan persengketaan ya. Bai'ul mu'alaq ala syarat, bai'ul ghaibah. Nah, jadi banyak jenis-jenis jual beli yang diharamkan yang tadi sudah disebutkan kriteria, termasuk bai'ul inah yang hakikatnya adalah khilah ribawi. Selanjutnya selain akad-akad yang jual beli yang diharamkan tadi, juga kita harus mengetahui dari aspek objeknya jual beli ini juga ada 4 macam. Ada bai'ul muqayyadah atau bai'ul ain bil ain, jual beli barang dengan barang, yang hari ini disebut apa, dalam buku-buku itu sebut jual beli barter ya. Hewan dengan gandum dulu itu ya, ikan dengan garam gitu ya. Yang kedua bai'ul mutlak atau bai'ul ain bidain, jual beli barang dengan barang lain secara tangguh ya. Ini secara mutlak ya. Ya itulah yang digunakan hari ini, jual beli dengan uang, dengan dirham dulu ya, rupiah, dolar. Ada bai'us sharaf, yaitu bai'id dain bidain, menjual belikan saman, alat pembayaran dengan saman lainnya. Dinar dirham dengan dolar, rupiah dengan dolar, itu namanya bai'us sharaf. Dan sharaf itu tentunya boleh dengan ketentuan ya, di mislan bimislin, sawa bisawa gitu ya, dan dia harus spot ya, langsung ya. Tidak boleh ada motif untuk spekulatif ya, nanti kena riba dan maisir di situ. Bai'us salam ya, jual beli pesanan, di mana uang didahulukan barangnya nanti, dengan catatan harus disepakati speknya, beratnya, jenisnya, waktu penyerahannya. Dari sisi harga juga ada 4. Ada bai'ul murabahah, tauliyah ya, ada bai'ul wadi'ah dan musyawamah ya. Bai'ul murabahah itu jual beli di mana pokoknya diketahui harga dan marginnya disepakati, yang sekarang dipraktekkan di perbankan syariah. Kalau bai'ul tauliyah, jual beli mabi dengan harga asal tanpa ada penambahan. Jadi menjual barang dengan harga yang pokok, tidak ada kelebihan ya. Ada bai'ul wadi'ah, jual beli dengan harga asal dengan mengurangi jumlah harga. Ini berarti rugi. Modalnya 10.000 dijual 8.000 gitu. Dan ada juga bai'ul musawamah, jual beli barang dengan saman yang disepakati kedua belah pihak. Tawar-menawar. Ini yang sering dipraktikkan ya. Dan para penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Yang ini kita praktekkan, kita beli ya, beli beras, beli buah-buahan, beli apa, beli bakso, beli apa. Kita nggak tahu modalnya berapa. Yang penting tawar-menawar, ini berapa, itu namanya bai'ul musawamah. Nah itu sekilas ya tentang akad jual beli. Jadi jual beli itu intinya perpindahan milik, pembinaan harta dengan cara yang sah dan berdasarkan kerelaan. Dan jual beli ini tadi tentu adalah spirit dari perdagangan, adalah akad jual beli. Dan tentunya jual beli ini semua ada rambu-rambunya, jangan sampai terjebak kepada sesuatu yang haram. Jadi jual beli itu ada yang halal, yang sah, ada yang jual beli mengandung unsur keharaman. Dan unsur keharamannya banyak faktor ya. Faktor karena penipuan, ketidakjelasan, faktor karena substansinya haram, faktor ada jual beli yang haram karena faktor waktu, dia dagang ketika sholat hari Jumat dan sebagainya. Nah itu sebagai pengantar tentang jual beli. Tentu masih banyak tema-tema lain tentang fiqhul buyu ini, bahkan ada ulama yang menulis tentang fiqhul buyu sampai 2 jilid. Nah seperti Muhammad Taqi Al-Usmani, Fiqhul Buyu alal Mazahibil Arba'ah. Ini buku yang menurut saya terbaik, yang lengkap membahas tentang fikih jual beli berdasarkan imam mazhab yang 4. Dalam buku ini juga kita juga dijelaskan tentang produk-produk jual beli yang ada di zaman modern. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.